Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali pada pagi ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita sekalian. Hari ini saya akan melayani saudara. Saya Pendeta Mardalianus Wau dari Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC Teluk Dalam. Saya percaya pada pagi ini, pada hari ini, ada bagian-bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Semua adalah anugerah Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa menenangkan hati kita, memohon Roh Kudus membimbing dengan pengertian dan hikmat yang daripadanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pagi ini kembali kami merendahkan diri dan datang bersujud di dalam kasih-Mu. Bersyukur buat setiap penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam berlalu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah kehidupan yang kembali Engkau berikan kepada kami di pagi yang baru ini. Kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami umat-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, program siaran mimbar pelayanan bersama ini seingat saya telah memasuki hari ke-16 pada pagi hari ini. Tepat tanggal 21 April lalu kita memulainya, dan kita bersyukur dan juga saya percaya setiap kita diberkati dengan penguatan-penguatan firman Tuhan yang telah disampaikan selama ini. Amin saudara. Saya percaya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kalau kita kembali bisa menikmati kebenaran firman Tuhan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Mari pastikan saudara, arahkan hatimu kepada firman-Nya yang akan membangkitkan imanmu pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi ini terambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi saya bacakan saudara. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah perlindungan bagi orang benar. Sebuah tema yang akan mengubah pola pikir kita. Perlindungan bagi orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengawali renungan kita pada pagi ini, saya ingin sekali mengkisahkan tentang sebuah kisah dari pendeta Martin Niemöller. Adalah seorang pendeta yang memimpin sebuah gereja pada zaman Hitler berkuasa, Nazi berkuasa di Jerman. Suatu ketika Hitler memanggil para pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Jerman dan kemudian menegur mereka karena kurang mendukung program-programnya.
Pendeta Martin Niemöller menentang kebijakan Hitler dengan mengatakan dia hanya peduli dengan kesejahteraan gereja dan rakyat Jerman. Menanggapi pendeta ini, Hitler berkata, "Hai kamu pendeta Niemöller, kamu tidak perlu memikirkan rakyat Jerman. Cukup mengurusi gereja saja." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, atas teguran daripada Hitler, sang pemimpin yang kejam ini, saudara, pendeta Niemöller tidak takut. Dia berkata, "Kami sebagai orang Kristen punya tanggung jawab terhadap rakyat. Tanggung jawab itu diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kami. Dan tidak seorang pun, termasuk Anda," maksudnya Hitler, saudara, "yang dapat membatalkannya." Inilah jawaban dari pendeta Martin Niemöller. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, akibat keberanian daripada pendeta Niemöller ini menentang Hitler yang sangat kejam ini, saudara, terkenal seorang pemimpin Nazi otoriter. Kediaman pendeta Niemöller pada malam harinya diserang oleh para pasukan Nazi. Disusul gerejanya diledakkan dengan bom, saudara. Selanjutnya tidak berhenti sampai di situ, pendeta Niemöller diawasi dengan ketat dan juga dia akan segera diadili untuk dihukum, saudara. Namun atas semua teror dan aniaya yang dihadapi oleh pendeta Niemöller ini, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan, saudara. Tepat pada tanggal 7 Februari tahun 1938, pendeta Niemöller disidang. Dia diantar oleh seorang penjaga yang wajahnya begitu tenang, dan mereka membawa pendeta Martin Niemöller melalui lorong bawah tanah menuju tempat sidang. Dan pada saat itu ada lagu yang juga berkata pendeta juga manusia, saudara. Pada saat itu pendeta Niemöller dihinggapi rasa takut. Dia mulai memikirkan aniaya dan siksa yang akan dialami. Ketika tiba di ujung lorong sebelum memasuki ruang sidang, saudara, tiba-tiba pendeta Niemöller mendengar bisikan lembut yang dikutip dari Amsal pasal 18 ayat 10, yaitu firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi ini. Dia mendengar bisikan yang berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Memperhatikan hal ini, saudara, ternyata bisikan itu keluar dari mulut penjaga yang mengawal pendeta Niemöller menuju ruang sidang. Dan pada saat pendeta Niemöller mendengar bisikan ini, saudara, seketika ketakutannya lenyap. Ayat ini, firman ini telah mengembalikan semangat dan keberaniannya. Dengan kekuatan yang dia peroleh dari ayat ini, iman daripada pendeta Niemöller dikuatkan. Melewati persidangan dan tahun-tahun penuh penderitaan di kamp konsentrasi Nazi di Jerman. Ya, sebuah kesukaran yang tidak mudah yang dihadapi oleh seorang hamba Tuhan yang hendak menaati firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17 dicatat, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Sekali lagi saya baca, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Nah, karena pendengaran akan firman Tuhanlah yang telah membawa pendeta Niemöller melewati kesukaran dan penderitaan. Pagi ini, saudara, dengarkanlah baik-baik firman Tuhan. Maka engkau akan memiliki iman yang kuat untuk menghadapi setiap pencobaan, penderitaan, persoalan, dan segala kesukaran-kesukaran dalam hidup ini. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah
orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Inilah firman Tuhan, firman Kristus bagi kita pada pagi ini. Firman yang sama yang telah membawa pendeta Martin Niemöller melewati semua penderitaannya. Saudara-saudari yang terkasih, saat ketakutan menghampiri dan kebimbangan menguasai hati dan pikiran kita, seringkali kita kehilangan arah. Pada pagi ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik-baik, maka ingatlah, hanya nama Tuhan saja, nama Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, adalah nama di atas segala nama, adalah sumber kekuatan bagi setiap kita orang percaya. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini di dalam Amsal pasal 18 ayat 10 mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Apakah menara, saudara? Menara adalah sebuah tempat atau bangunan yang dibangun dengan ciri khas tersendiri. Ciri-cirinya kalau kita memperhatikan, saudara, menara itu dibangun dengan tinggi menjulang ke langit. Dan kalau bisa dikatakan bahwa tingginya melebihi luas atau lebarnya, saudara. Tinggi bangunan menara melebihi lebar bangunan itu sendiri. Jadi bangunan ini menjulang tinggi. Sebuah menara pasti dibangun dengan fondasi yang sangat kuat. Menara sebagai tempat untuk berlindung agar selamat dari bahaya dan juga digunakan orang untuk mengawasi. Ya, ada menara pengawas, menara penjaga dan seterusnya. Menara juga didirikan untuk sebagai pedoman arah, saudara. Yang menentukan arah, yang menentukan saya berada di mana dan saudara berada di mana. Kalau kita melihat pelabuhan-pelabuhan, saudara, termasuk di kota kita, maka di sana pasti akan ditemukan menara yang tinggi dengan lampu yang menyala sangat terang, yang disebut dengan mercusuar. Menara mercusuar menjadi pedoman bagi kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau saya ingin mengingatkan kita, ada satu menara, bangunan menara yang pertama dibangun di muka bumi ini, yang menjulang tinggi ke langit, yang disebut dengan Menara Babel. Dan sebagai akibatnya kita sudah tahu, manusia dicerai, beraikan dan dikacaukan oleh Tuhan. Namun berita baiknya pada pagi hari ini bagi setiap kita, firman yang kita renungkan pagi ini, firman yang berbisik di telinga saudara melalui siaran Toa pada pagi hari ini, menegaskan bahwa dia adalah menara yang kuat. Hanya nama Tuhan sajalah menara yang teguh, menara yang kuat, menara yang dapat diandalkan, tempat perteduhan dan perlindungan yang aman bagi jiwa kita. Setiap orang yang datang kepada menara ini di dalam ayat ini dikatakan beroleh keselamatan. Mereka akan beroleh arah hidup yang jelas, tidak akan tersesat. Bahkan nama Tuhan yang adalah menara yang teguh ini akan memberikan keselamatan bagi setiap mereka yang datang dan percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan keraskan hatimu. Seperti pendeta Martin Luther terbuka hatinya kepada kebenaran firman Tuhan. Tentu sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita harus menerima kebenaran ini. Bahwa kita dapat menemukan perlindungan dalam hadirat Allah yang hidup. Sekali lagi saya tegaskan, firman Tuhan bagi kita berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan, saudara, mengacu kepada karakter Allah. Karakter Allah yang melimpah dengan kesetiaan, kuasa dan belas kasihannya. Ada kalanya kita menghadapi ancaman yang membuat kita ingin lari mencari perlindungan. Ada yang mencari rasa aman dalam harta kekayaan atau hubungan dengan sesama.
Namun pengikut Kristus memiliki perlindungan yang lebih aman. Amin. Karena keberadaan diri Allah dan apa yang dapat Allah lakukan bagi kita, itulah perlindungan kita yang terbaik. Ya, hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah adalah tempat perlindungan kita yang aman dikala susah maupun senang. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam masa-masa yang tidak mudah seperti hari-hari ini, maka akan nampak kepada siapa sesungguhnya kita berlari. Ya, akan nampak, saudara akan kelihatan apakah yang sesungguhnya menjadi menara yang kita percayai. Apakah yang menjadi tempat perlindungan kita? Apakah pedoman hidup kita? Dan bahkan dalam masa-masa sukar ini, seringkali juga akan nampak siapakah sesungguhnya Tuhan yang kita percayai. Apakah nama Tuhan seperti yang dikatakan dalam renungan kita pada pagi ini, yaitu Allah yang sejati adalah Tuhan kita? Atau jangan-jangan yang menjadi Tuhan dan andalan kita yaitu jabatan, kedudukan, harta, pengandalan diri sendiri, kekuasaan? Saudara yang terkasih, sekali lagi saya tegaskan, dalam masa-masa sukar seperti ini akan nampak kepada menara apa kita akan berlari. Apakah kepada menara yang teguh yaitu nama Tuhan, ataukah menara Babel yang adalah cerminan dari kesombongan manusia? Sekedar untuk menyadarkan dan mengingatkan kepada kita semua, saudara. Sudah sekian bulan pandemi corona mengganas tanpa belas kasihan, mewabah di seluruh dunia. Dan sebagai akibatnya, tatanan kehidupan manusia berubah. Sosial, budaya, sistem pemerintahan, dan bahkan pola pikir manusia dipaksa untuk berubah. Rumah-rumah ibadah dari seluruh agama di muka bumi hari-hari ini kosong, saudara. Gedung-gedung perkantoran, sekolah-sekolah, jalan-jalan, semuanya sunyi, sepi. Ini terjadi bukan karena sedang ada perang, bukan karena sedang ada konflik. Namun ini semua disebabkan hanya oleh satu virus kecil yang bernama COVID-19. Yang oleh mata telanjang saja kita tidak mampu melihatnya. Perlu alat canggih untuk melihatnya, sangat kecil. Namun dampaknya, perubahannya bagi dunia sangat-sangatlah besar, saudara. Dahsyat. Saudara, belum lagi di pulau kita sedang menghadapi, kita sedang dilanda wabah virus yang menyerang ternak-ternak peliharaan masyarakat. Semuanya itu membawa kita dalam masa-masa yang sukar. Ketakutan, kekhawatiran, karena kita tidak mampu melihat masa depan yang akan datang. Kapan semua ini akan berakhir? Semuanya justru meninggalkan pergumulan di dalam hidup kita. Maka seperti apa yang dialami oleh pendeta Martin Niemöller yang saya kisahkan tadi, saudara. Pagi ini firman Tuhan berkata kepada setiap kita, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai firman-Nya pada pagi ini, bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi kita, maka Tuhan akan memberi keselamatan. Tuhan akan memberi pertolongan, perlindungan, damai sejahteranya bagi setiap orang yang berlari datang kepadanya. Amin. Berlindung dalam hadirat-Nya dan mengandalkan hikmat-Nya, kasih-Nya, dan kuasa-Nya yang tak terbatas. Amin, saudara. Oleh sebab itu, bukalah hati saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyinari saudara dengan pengertian ilahi, sehingga pada pagi ini ketika engkau membuka hati, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan menara yang teguh, maka engkau akan dibenarkan dan beroleh keselamatan. Saudara yang terkasih, kalau saudara membawa sebuah drum kosong ke dalam air terjun yang airnya melimpah-limpah, maka kira-kira sebanyak apakah saudara akan membawa pulang air tersebut? Maka tentu saja semuanya tergantung. Ya, tergantung. Sekali lagi saya katakan tergantung.
Tergantung apakah tutup drum itu sudah saudara buka atau masih tertutup. Drum yang sudah tertutup, seberapa lama pun drum ditaruh di bawah air terjun yang melimpah airnya, drum itu akan tetap dalam keadaan kosong. Oleh sebab itu pada pagi ini saya ingin mengatakan, buka penutup dari drum hati saudara, buka penutup dari drum hati kita. Memang secara manusiawi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Namun kita tahu siapa yang memegang hidup kita, siapa yang menjadi menara yang kuat dalam hidup kita, yaitu Tuhan yang kuasa. Kesetiaan dan hikmat-Nya tidak terbatas. Dialah yang memegang kehidupan kita, amin. Sama seperti kata-kata dalam lagu yang senang sekali saya sering menyanyikannya, yang berkata, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhanlah yang memegang kehidupan kita, saudara, amin. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan yaitu menara yang kuat bagi kita. Jangan andalkan menara yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bukalah hati kita kepada Tuhan di dalam iman dan bertindaklah di dalam ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Tetaplah percaya dan tekunlah dalam doa, mengucap syukur seraya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai menara yang kuat dan teguh, sumber pertolongan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya Allah yang tak terbatas akan hikmat, kuasa, dan kasih-Nya, nama Tuhan yang memberi keselamatan, senantiasa melindungi dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan menara yang kuat dan teguh, sumber perlindungan dan keselamatan kami. Pagi ini, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Genapilah kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami yakin apapun yang Engkau rancangkan bagi kehidupan kami adalah senantiasa baik adanya. Kami memohon tuntunan-Mu di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Bawalah kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang dari firman-Mu, supaya dengan demikian kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan terus melindungi bangsa ini, terutama di dalam kesulitan dan kesukaran yang sedang dihadapi hari-hari ini sebagai dampak dari pandemi virus corona. Tuhan, berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, TNI, Polri, juga Engkau berikan tuntunan-Mu Tuhan, agar mereka bisa menjaga keamanan dan upaya-upaya pencegahan dampak COVID-19 ini. Sertai mereka, ya Tuhan, dan berkatilah mereka. Kami juga berdoa untuk gugus tugas dalam menghadapi pandemi COVID-19, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, agar mereka melaksanakan tugas dengan baik, ya Tuhan. Tim medis yang berada di garis depan, perlindungan-Mu dan hikmat-Mu menyertai mereka. Kami berdoa untuk Kepulauan Nias,
Perlindungan-Mu Engkau nyatakan secara khusus Kabupaten Nias Selatan. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin dan memberi hikmat kepada Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh jajaran pemerintahan hingga ke desa-desa. Berkati dan sertai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya wabah penyakit ternak yang sedang melanda kepulauan kami, secara khusus Kabupaten Nias Selatan, biarlah wabah ini segera dapat ditangani dan mereda, dan seluruh masyarakat yang terdampak diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Sertailah setiap langkah kehidupan yang kami akan jalani sepanjang hari ini, baik yang ada di kota, di desa-desa, di seluruh kepulauan ini, bahkan di seluruh bangsa ini Tuhan. Sertai kami membutuhkan penyertaan-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saatnya arahkan hatimu kepada Tuhan, yang adalah menara teguh dan tempat perlindungan kita. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya, mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang telah memberkati kita, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, akan menyertai kita sampai akhir zaman. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin.